Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Quantum GIS atau kita kenal dengan QGIS untuk menampilkan data spasial. Pada kali ini kita memiliki data distribusi restoran yang ada di Korea Selatan, khususnya di kota Busan dan kota Seoul. Di dalam data ini kita memiliki nama-nama restoran, kemudian lokasi restorannya, lokasi kotanya, kemudian yang paling penting di dalam sistem informasi geografis adalah data tersebut memiliki posisi lintang dan bujur atau kita kenal dalam bahasa Inggris latitude dan longitude. Kemudian di sini ada data nilai rating masing-masing restoran yang akan nanti kita munculkan perbedaan dari masing-masing restoran tersebut secara spasial. Kemudian ini adalah informasi tambahan yaitu lokasi dalam bentuk deskripsi dari masing-masing restoran tersebut. Baik untuk atau sebelum menampilkan data-data ini di dalam QGIS, maka kita harus menampilkan terlebih dahulu peta batas administrasi dari wilayah yang akan kita munculkan datanya. Jadi di dalam sistem informasi geografis terdapat file dengan extension SHP atau dikenal dengan file shapefile yang menampilkan data vektor yang bisa kita tampilkan di dalam software sistem informasi geografis. Nah, di dalam hal ini kita memiliki data batas administrasi di negara Korea Selatan begitu. Ada 3 level yang kita miliki di sini. Level batas nasional, kemudian level batas kota, dan level batas subdistrik. Jadi kalau di Indonesia itu subdistrik itu dikenal dengan kecamatan gitu. Jadi di sini kita memiliki batas wilayah negara, batas wilayah kota, dan batas wilayah subdistrik. Nah, kita buka kita buka software QGIS-nya di sini. Nah, untuk menampilkan batas-batas administrasi tersebut, maka kita hanya tinggal melakukan drag ya, kita ngedrag, kita seret data ini, data SHP ini. Kita mulai buka file ini, file batas negara, kemudian kita gerakkan ke arah software QGIS. Nah, lalu di sini akan muncul peta batas negara. Kemudian kita juga akan buka peta batas wilayah kota. Dan yang ketiga kita akan buka batas wilayah subdistrik atau kecamatan. Oke, begini. Nah, setelah kita buka ketiga ini, maka kita perlu mengatur ulang agar semua batas itu terlihat, baik itu batas negara, batas wilayah kota maupun wilayah subdistrik. Jadi pertama kita harus buat semuanya transparan dulu sehingga yang terlihat hanya batasnya saja, ya garis batasnya saja. Caranya adalah layer dari ketiga batas ini kita buat yang pertama yang batas subdistrik. Kita coba klik kanan di sini, kemudian klik properties. Lalu di sini ada simbologi ya. Kemudian klik simple fill. Lalu kita buat fill-nya itu adalah transparan. Oke, begini. Kemudian juga yang batas yang kedua yaitu batas wilayah kota juga sama ya. Klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian simbologi, klik simple fill, kemudian klik transparan. Oke. Juga yang ketiga untuk batas wilayah negara sama, klik kanan kemudian pilih properties, kemudian pilih simbologi, lalu pilih simple fill, kemudian pilih transparan. Oke. Jadi semua fill sudah transparan. Lalu untuk membedakan batas negara, batas antar kota, kemudian juga batas subdistrik, maka kita atur ulang dulu posisi dari
layer tersebut. Jadi batas negara kita tempatkan di layer paling atas ya. Caranya dengan menggerakkan layer tersebut paling atas. Kemudian batas antar kota itu kita tempatkan di tengah-tengahnya di sini ya. Setelah itu kita ubah batas wilayah negaranya itu, kita ubah ketebalan dari garisnya ya. Caranya sama, klik kanan, kemudian properties, kemudian pilih simbologi, simple fill lagi, kemudian stroke-nya kita pertebal sampai 1 milimeter kita coba. Oke, ini adalah batas negara. Kemudian batas kota juga sama, klik kanan, kemudian properties, pilih simbologi, symbol fill, kemudian stroke-nya kita ubah menjadi 0,6 gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat batas negara nih yang paling tebal ya. Kemudian batas antar kota kita buat ketebalannya 0,6 mm. Kemudian yang terakhir ini adalah batas subdistrik. Ini yang paling tipis ketebalan dari garisnya itu. Jadi di sini kita lihat ada batas wilayah negara, ada batas wilayah kota ya. Kemudian ada batas subdistriknya, batas kecamatannya. Lalu kita coba memunculkan labelnya supaya kita bisa mengidentifikasi batas ini adalah wilayah kota mana ya. Caranya adalah kita klik di sini, klik kanan, layer untuk batas wilayah kota, klik kanan, masuk lagi ke properties. Kemudian di sini ada label. Kemudian kita pilih single label ya. Lalu kita pilih di sini mana yang merupakan nama-nama kotanya. Kita bisa coba-coba atau kita sebenarnya bisa melihat di sini ya. Di sini mungkin. Ini untuk tabel nama-nama kolomnya. Tapi untuk wilayah kota itu ada di sini ya, di level 1. Oke, kita pilih level 1. Lalu kita pilih oke. Nah, jadi di sini terlihat label untuk kota-kotanya ya. Di sini ada kota Seoul, kota Gyeonggi, Gangwon-do. Atau kita bisa juga pilih untuk subdistrik. Kita munculkan label untuk subdistrik. Kita pilih label kedua. Oke. Ya. Karena batas kota dan batas subdistrik itu tidak terlihat perbedaannya, maka kita harus membedakannya dengan pewarnaannya ya. Oke. Kita pilih untuk batas antar kota itu, pilih warnanya yang lain, misalnya warna biru gitu ya. Kita pilih warna biru, kemudian kita buat stylenya itu agak tebal. Lalu ukuran dari fontnya kita ubah menjadi 12. Oke. Jadi kita bisa melihat di sini batas kota dengan warna biru, kemudian yang batas subdistrik itu dengan warna hitam. Oke. Jadi ini adalah tampilan untuk batas wilayah. Setelah itu kita akan tampilkan data yang ini ya. Data yang tadi saya jelaskan dengan menggunakan software QGIS. Jadi caranya adalah kita harus mengubah format data ini menjadi format CSV ya, dengan extension CSV. Nah, kita pilih file di Excelnya, kemudian save as, kemudian formatnya kita ganti menjadi CSV yang koma delimited ya, yang ini. Kemudian kita save ya.
Jadi nanti akan muncul di folder kita, yaitu ini ya. Jadi ada satu file dengan extensionnya adalah CSV. Nah, ini yang bisa kita buka di dalam software QGIS. Nah, caranya kita masuk ke layer, kemudian add layer, kemudian pilih add delimited text layer ya. Oke. Kemudian kita pilih file yang extensionnya adalah CSV tadi. Oke. Di sini langsung otomatis untuk yang X file itu otomatis akan merujuk ke kolom longitude. Untuk yang Y itu akan terpilih secara otomatis untuk kolom latitude ya. Nah, kita langsung add aja, lalu close ya. Di sini terlihat layer dari data itu akan muncul di sebelah pinggir, kemudian datanya sudah langsung terbuka di peta, di atas peta batas administrasi tadi. Ini untuk data di wilayah Seoul, kemudian juga di wilayah Busan juga ada ya datanya. Ini. Oke. Kemudian berikutnya kita akan melihat sebaran nilai data rating tadi ya, karena kita melihat di sini di datanya ada nilai rating. Nah, kita akan tunjukkan bagaimana distribusi nilai rating secara spasial. Pertama, kita akan menggunakan visualisasi data ini berdasarkan perbedaan warnanya. Jadi warna apa menunjukkan nilai berapa begitu ya. Caranya adalah kita klik kanan di layer datanya, kemudian pilih properties, kemudian pilih simbologi, lalu kita pilih di sini graduated ya, jadi berdasarkan nilainya. Kemudian nilai yang akan kita tampilkan itu ada nilai rating ya, nilai rating. Kemudian simbolnya adalah lingkaran. Kemudian metodenya kita pilih yang color dulu ya. Oke. Kemudian kita klasifikasikan ya. Ini berdasarkan gradual warna dari putih menuju ke merah. Untuk nilai yang mendekati putih artinya nilainya semakin rendah, sedangkan menuju merah itu nilainya semakin tinggi. Kita coba klik saja ya, apply. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat makin merah maka menunjukkan data itu semakin tinggi, sedangkan makin putih nilai ratingnya itu semakin rendah ya. Semakin merah ratingnya makin tinggi, makin putih nilai ratingnya semakin rendah. Ya, kita bisa lihat legendanya di sini ya. Untuk yang warna putih itu dari 0,41, sedangkan yang paling merah itu ratingnya kisaran 4,6 sampai 5 begitu ya. Di sini kita bisa menganalisis ya dari sebaran data ini di wilayah subdistrik mana yang restorannya memiliki rating kebanyakan tinggi. Kita lihat di sini di wilayah subdistrik Songdong ya, berdasarkan data yang kita kumpulkan. Di sini banyak restoran yang nilai ratingnya tinggi-tinggi ya dibandingkan wilayah lain seperti daerah Socho ini nilai rating rendahnya lebih banyak dibandingkan wilayah yang lain. Begitu. Kemudian kita bergerak ke wilayah kota Busan ya. Di sini juga sama, secara otomatis sudah sudah ditunjukkan bagaimana nilai rating dari masing-masing restoran berdasarkan warnanya. Begitu. Kemudian kita akan lanjutkan pada visualisasi nilai data
dengan metode ukuran dari lingkaran ini. Kalau tadi berdasarkan warna ya, metodenya warna, perbedaan warna. Sekarang kita menggunakan metode perbedaan ukuran dari lingkaran ini. Caranya sama. Jadi ini kita coba ubah. Klik kanan, properties, kemudian kita ganti metode warna menjadi metode ukuran ya. Coba kita tambahkan klasifikasinya menjadi 7. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini terlihat nilai yang kecil itu ditunjukkan dengan lingkaran yang ukurannya kecil, sedangkan nilai rating yang tinggi itu ditunjukkan oleh lingkaran yang ukurannya lebih besar, begitu ya. Nah, di sini juga kita bisa secara jelas mengidentifikasi restoran mana saja yang ratingnya itu tinggi ya, yaitu ditunjukkan dengan lingkaran yang ukurannya lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data menggunakan interpolasi. Interpolasi itu tujuannya adalah untuk mengestimasi daerah di sini yang tidak ada datanya, sehingga kita dengan estimasi interpolasi tersebut kita akan mendapatkan estimasi data di wilayah ini. Ya. Jadi contohnya di sini tidak ada data, nanti akan ada datanya. Begitu juga ini, daerah ini, daerah ini, daerah ini ya. Oke, kita kembali ke data yang ada di Excel. Nah, di Excel ini ada 2 kota, yaitu Busan dan Seoul. Kita akan mengestimasi hanya wilayah Seoul saja. Untuk itu kita harus hilangkan dulu wilayah Busan ya, kita delete dulu sehingga hanya ada wilayah Seoul. Oke, kemudian kita save lagi format CSV, tetapi hanya untuk wilayah Seoul. Untuk itu kita ubah namanya khusus untuk wilayah Seoul ya. Coba kita cek di folder. Nah, ini ya, jadi ada data formatnya CSV tapi khusus untuk wilayah Seoul. Nah, kita kembali ke QGIS, kemudian kita buka lagi datanya ya. Kita masuk ke menu layer, kemudian klik add layer, kemudian add delimited text layer. Kemudian kita pilih data yang hanya di wilayah Seoul. Ini ya, wilayah Seoul saja. Kemudian klik add. Oke. Nah, yang data tadi yang gabungan Seoul dan Busan kita coba uncheck dulu. Jadi ini hanya wilayah Seoul. Nah, kita lihat di wilayah Busan tidak ada datanya, karena ini adalah untuk wilayah Seoul saja. Nah, dari sini kita kemudian pilih toolbox interpolation. Jika tidak ada toolbox di sini, maka kita bisa pilih toolbox itu dimunculkan dengan klik icon ini ya, klik. Nah, akan muncul processing toolbox. Kemudian kita pilih interpolation, kemudian kita pilih IDW interpolation. Interpolasi ini menggunakan IDW, ini berbasis bobot terhadap jarak. Jadi nilai di titik ini itu berdasarkan jarak antara nilai terdekat ya. Jadi nilai terdekat itu sangat berpengaruh terhadap estimasi nilai di wilayah ini. Oke, caranya adalah klik kanan, kemudian execute, kemudian kita pilih data Seoul ya. Nah, plus Seoul, kemudian nilai yang akan kita interpolasi adalah nilai rating. Kita klik plus ini, kemudian luasan yang akan kita interpolasi itu berdasarkan kotak yang akan kita gambar. Oleh karena itu kita pilih draw on canvas ya. Jadi kita akan interpolasi di sini, kita buat kotaknya, kotak wilayah yang akan terinterpolasi. Oke, sudah. Kemudian kita pilih ukuran pixelnya ya, karena kotak yang kita buat tadi itu cukup kecil sebenarnya ya luasannya.
maka pixelnya pun harus jadi ukurannya kita ubah menjadi 0,01. Kemudian kita klik run. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil interpolasinya, ya. Kemudian karena hasil interpolasi ini menutupi batas administrasi, oleh karena itu kita harus pindahkan hasil interpolasi ini di paling bawah, ya. Jadi layer hasil interpolasi kita pindahkan ke paling bawah sehingga batas administrasinya masih bisa dilihat, ya. Kemudian titik-titik ini kita bisa coba hilangkan dulu, ya. Kita tidak munculkan sehingga yang terlihat di sini adalah batas administrasi dan hasil interpolasinya. Nah, bisa dilihat secara jelas di sini. Daerah yang tadinya tidak ada nilai sekarang menjadi ada nilai, ya. Nah, makin putih itu artinya nilai ratingnya makin tinggi, makin rendah itu nilainya diidentifikasi dengan warna yang hitam, begitu ya. Makin hitam makin rendah, makin putih itu makin tinggi, begitu ya. Nah, kita bisa ubah warna ini dengan kita coba kita pilih interpolated, layer interpolated ini, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian masuk ke simbologi, kemudian kita pilih di sini single band pseudo color. Oke, kemudian kita pilih di sini dengan gradasi dari putih menuju merah, begitu ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat yang paling tinggi itu dilihat dari yang semakin merah hitam, gitu ya, merah ke hitam-hitaman, sedangkan nilai yang paling rendah itu menuju ke warna putih. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai yang paling merah ke hitam-hitaman itu adalah nilai dengan rating yang paling tinggi. Yang putih, yang semakin ke putih itu nilai yang ratingnya makin rendah, gitu ya. Di sini range nilainya adalah dari 4 menuju 4,5, ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kebanyakan nilai ratingnya itu kemungkinan itu di wilayah nilai 4,3 atau 4,4, ya. Di sini kebanyakan nilainya 4,3 sampai 4,4, sehingga hasil interpolasinya kebanyakan di wilayah lain itu juga sekitar wilayah itu di 4,3 sampai 4,4. Oke, jadi ini adalah bagaimana kita mengestimasi nilai di wilayah yang tidak ada datanya. Kemudian bagaimana kita memvisualisasikan data hasil estimasi itu di dalam software QGIS ini. Saya kira itu saja dulu tutorial tentang bagaimana menggunakan QGIS untuk melakukan visualisasi distribusi data secara spasial. Terima kasih atas perhatiannya.